Halo sahabat trader trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Kesempatan sore kali ini saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa diambil untuk di sesi Eropa. Jadi saya mulai dengan Euro USD. Dari tadi pagi untuk Euro USD belum terkonfirmasi untuk breakout harga terendah kemarin. Jadi peluang sell belum bisa diambil. Untuk peluang buy juga tidak bisa diambil karena ini di area sell dan secara tren juga tren sell ini, jadi kita nggak mungkin berspekulasi untuk ambil buy di tren yang sedang turun. Nah, di Aussie USD tadi pagi tidak terjadi tren apa-apa. Jadi tadi pagi memang secara tren buy, cuma harga ditahan ditahan di area resisten dia. Dan baru tadi sore sempat terjadi lonjakan harga, ya breakout yang 100% sampai ke 161% dalam satu candle di 30 menit terakhir. Dan di sini saya juga terlewat, nggak dapat kesempatannya, dan akhirnya saya ngambil di sesi siangnya. Saya ambil buy, sudah dapat di harga di sini. Jadi harusnya kalau saya standby di pair ini, saya bisa dapat di harga sekian untuk buy-nya. Namun secara tren ini kuat naiknya. Jadi kita bisa lihat dari MACD, momentumnya sangat tinggi. Kemudian dari ADX-nya pun juga sangat strong di nilai 41. Untuk stokastik dan RSI juga berada di area jenuh jual. Jadi secara teknikal mendukung untuk masih kita ikuti buy. Dan kalau kita lihat dari resisten, ini masih ada resisten di atasnya kalau kita lihat. Sangat jauh tapi. Nah, jadi masih ada resisten di atasnya ini. Jadi kita masih bisa berharap harga akan mengulangi resisten yang ada di atasnya. Demikian untuk Audi USD. Kita lanjut ke USD JPY. Coba kita lihat. Nah, USD JPY juga barusan ada lompatan harga. Ini jadi di 1 jam terakhir ini harga sangat kuat naiknya. Cuma belum didukung oleh teknikal yang lain kayak MACD, juga volumenya justru malah menurun untuk momentumnya. Untuk ADX-nya pun juga masih di area konsolidasi ini, nah masih disempit. Saya kecilkan time frame-nya pun masih belum nampak tren yang kuat. Nah, kita bisa mulai untuk ikuti tren naiknya ini USD JPY kalau memang bisa breakout di resisten kemarin, yaitu harga titik kemarin dilewati dan terjadi open candle di sana, kita bisa coba untuk action buy di situ. Karena kalau ini saya masukkan di time frame-nya pun, time frame rendah pun M30 juga MACD masih di area sell. Jadi saya takut ini lompatan harga hanya sesaat, nanti terus terkoreksi lagi karena tidak didukung oleh teknikal yang lain. Demikian untuk USD JPY, saya masih menunggu, nanti saya lihat lagi peluang yang bisa diambil. Secara teknikal memang dari moving average adalah trend buy. Cuma tadi sempat melemah dan dari stochastic filter juga semua melemah. Dan sempat hampir tersentuh untuk EMA 8 dan EMA 55. Jadi sempat ada crossing, mau crossing untuk turun, ternyata 1 jam terakhir ini harga terangkat, terdongkrak naik. Demikian untuk UC. Kita lanjut ke Euro GBP. Euro GBP barusan tadi terkonfirmasi dia breakout untuk support kemarin. Sempat beberapa candle ditahan di bawah dan saya sudah ambil sell di sini.
Secara technical filter juga mendukung, jadi RSI dan stokastik berada di overjual, kemudian MACD juga di area jual dengan momentum yang cukup. Untuk ADX juga dinilai 36, jadi strong trend. Nah, untuk ATR ada di 7 poin. Jadi cukup untuk mengambil take profit sampai di sini cukup. Semoga teknikalnya sejalan dengan trennya. Kita lanjut untuk USD Kanada. USD Kanada sanggup breakout support, harga terendah kemarin di breakout. Jadi trend sell terkonfirmasi, saya sudah ambil sell. Kemudian dari RSI juga menuju ke jenuh jual, kemudian stokastik juga sama. Untuk MACD momentum juga terus meningkat di area sell. Kemudian untuk ADX ada nilai 37, strong trend. Kemudian untuk ATR-nya ada di nilai 9 poin. 9 poin, jadi kalau kita kalikan 2 berarti 180 pip untuk maksimal terjadi volatilitas. Ini untuk TP saya ambil di sini dapat berapa? Oh, masih nyambung, 180 pip masih nyambung. Nah, demikian untuk USD Kanada. Sekarang kita lihat ke New Zealand, coba USD New Zealand. USD New Zealand juga tadi sore sempat breakout untuk resistannya, dan di sini saya tidak sempat take position. Dan dari filter juga trennya mendukung, naik kuat. Nah, di sini untuk session kedua saya akan menunggu nanti kalau breakout di 161%-nya. Kalau breakout di sini baru saya akan ikuti dengan buy. Karena kalau saya ikuti buy di sini sudah terlalu nanggung. Karena ada nilai resisten di 161% ini, apakah di break atau dia bounce kembali turun. Kita lanjut ke XAU USD. XAU USD terjadi koreksi sampai break 61,8. Jadi sesuai prediksi saya tadi, kalau memang dia naik tidak kuat, ada potensi turun, cross untuk EMA 8 dan 55. Nah, di sini kan EMA 8 dan 55 mau cross, tadi kan berdempetan di sini, jadi tidak ada peluang yang bisa kita ambil. Kalau memang terjadi crossing di sini dan bisa melewati area konsolidasi di 61 sampai 38,2 dan terkonfirmasi dari filternya sudah mengarah ke overjual, MACD juga masuk ke area jual. Nah, baru kita bisa action untuk mengikuti dengan sell walaupun dengan target TP yang pendek. Demikian untuk XAU USD, sementara trennya seperti itu. Demikian sahabat trading muda, mapping saya di sore hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi ke teman-teman semua. Dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.